Karakteristik media cetak dan non-cetak. Pengertian bahan ajar. Menurut Pane, bahan-bahan yang materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Muhammad, dalam modul wawasan pengembangan bahan ajar yang mengungkapkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan kegiatan pembelajaran. Menurut bahan ajar atau materi pembelajaran, secara garis besar terdiri dari dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan rumusan di atas, dapat kami simpulkan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan suasana yang utuh dalam pembelajaran. Baiklah, saya Friska Destalia Lumban Batu NPM 1901010126 akan melanjutkan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu 2. Pengertian bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. 1. Pengertian bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Adapun karakteristik bahan ajar cetak, yang pertama harus mampu membelajarkan sendiri para siswa atau self-instruction. Artinya, bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara sendiri. Yang kedua, bersifat lengkap atau self-contained. Artinya, memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah materi-materi pelajaran yang mendukung atau semua pelajaran yang terlebih dahulu ada prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun secara sistematis, latihan tugas-tugas, soal-soal evaluasi, serta kunci jawaban dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Dan karakteristik yang ketiga, yaitu mampu membelajarkan peserta didik atau self-instructional material. Artinya, dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Marihati Berliana Sitinjak, NPM saya 190100152. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Yang kedua, pengertian bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dituangkan dalam teknologi non-cetak. 3. Jenis-jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. 1. Jenis-jenis bahan ajar cetak. 1. Handout. Handout adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga yang mengartikan handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Yang kedua, buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, modul. Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dalam bimbingan guru. Yang keempat, lembar kerja siswa atau LKS. LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat materi ajar tersebut secara mandiri. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ica Mesar Sialagan. NPM saya yaitu 1901010166. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan hasil dari presentasi kelompok kami, yang dimana 2 jenis-jenis bahan ajar non-cetak. Yang pertama, bahan ajar dengar atau audio, yang artinya audio adalah sesuatu yang berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan yang disampaikan atau dituangkan ke dalam satu lambang-lambang auditif.
baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun nonverbal atau musik, instrumen, dan sebagainya. Program audio dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran individual, berkelompok, maupun massal. Nah, yang kedua yaitu bahan ajar multimedia interaktif atau interaktif teaching material. Bahan ajar interaktif atau interaktif teaching material merupakan kombinasi dari beberapa media baik audio, grafik, gerak, gambar, animasi, dan video yang dalam proses pembelajaran yang mampu dimanfaatkan atau diperlakukan untuk mengendalikan suatu perintah dalam proses pembelajaran, seperti CD interaktif, film interaktif, atau tanya jawab atau diskusi. Selain itu, dapat berupa bahan ajar interaktif, diskusi dalam lingkungan pembelajaran di luar kelas juga boleh, yaitu sebagai praktek dari sebuah materi tertentu. Selanjutnya adalah OHP. OHP atau overhead projector merupakan jenis perangkat keras yang sangat sederhana, terdiri atas sebuah kontak dengan bagian atasnya sebagai landasan yang luas untuk meletakkan transparansi. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf, dan semoga pembelajaran ini dapat bermakna bagi kita. Terima kasih.